Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumi Aulia Fadira, NIM 22129238, Departemen PGSD. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi dengan judul Wirausaha di Era Revolusi Industri 4.0 dengan dosen Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD, kode seksi 202211280833 pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Bergerak adalah tanda utama dari sebuah kehidupan. Matahari, bumi, bintang, bulan, bahkan kita manusia bergerak secara teratur dalam garis edarnya. Angin yang berhembus di celah lembah, gelombang yang di samudra, awan yang berada di angkasa terus bergerak seirama dengan putaran alam semesta. Burung di angkasa, ya bahkan gunung yang kita anggap diam pun bergerak sesuai dengan pergerakan awan. Itulah kehidupan yang selalu melakukan perubahan, karena yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Pada pengantar KWU hari ini adalah terkait dengan perubahan-perubahan industri yang selalu berkembang dari angka 1.0, 2.0, 3.0 sampai pada saat ini pada angka 4.0. Meski sebenarnya kita masih ketinggalan karena pada saat ini Jepang sudah berada pada angka 5.0. Terkait dengan KWU atau kewirausahaan dalam kebijakan revolusi industri 4.0 atau 4.0 merupakan kebijakan transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era revolusi industri. Revolusi industri 4.0 mau tidak mau semua wirausaha atau industri harus bergerak ikut beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri ini. Karena jika kita tidak bergerak atau beradaptasi dengan revolusi industri tersebut, maka kita akan berada pada satu tempat. Ibarat kita berjalan di tempat, kita tetap bergerak dalam tempat tersebut, tetapi kita tidak melakukan perkembangan terhadap usaha yang kita laksanakan. Revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan teknologi dan dunia maya. Dengan keakuan dan kemauan kita untuk membaca sesuatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan, atau di luar ekspektasi, bahkan di luar yang sebelumnya belum pernah kita sentuh, kita lihat atau belum pernah kita coba, maka mau tidak mau kita harus terlibat dan itu akan dijadikan dalam revolusi industri 4.0 ini sebagai sebuah senjata bagi kita. Industri-industri khususnya di Indonesia yang berada pada fase revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 masih banyak. Salah satu contohnya yaitu mesin mekanik, atau menggunakan alat tenun atau mesin mekanik untuk alat tenun, yang mana pada saat itu orang menggunakan mesin mekanik yang sudah modern, sedangkan Indonesia masih menggunakan alat tenun yang tradisional. Pada saat orang menghasilkan 10 tenun dalam 1 jam, dan kita masih menghasilkan 1 tenun dalam 10 hari, itu jelas sangat merugikan dan sangat membuktikan bahwa kita masih ketinggalan dari negara-negara lain. Atau juga bisa kita lihat dalam hal mesin untuk membajak sawah, yang mana kita masih menggunakan kerbau sebagai alat untuk membajak sawah, padahal di negara-negara lain sudah menggunakan mesin yang sangat canggih. Industri yang bergerak atau yang berada pada fase 2.0 misalnya industri mamin atau mie instan, kemudian industri koran dan majalah. Yang berada pada fase revolusi industri 3.0 contohnya komputerisasi, elektronik, otomotif. Contoh industri yang berada pada fase 4.0 atau 4.0 yaitu otomatisasi atau misalnya vintage yang
Kemudian juga bisa contohnya yaitu seperti konsumer digital. Contohnya pada saat sekarang ini yang banyak yaitu Gokar, Gojek, Grab, dan lain-lain. Yang mana kita sebagai konsumer akan mendapatkan suatu keuntungan seperti keamanan. Jika kita dalam selanjutnya kita bicara soal transformasi ekonomi. Saat ini transformasi struktural ekonomi semuanya mengarah pada supply side yang mana seharusnya seiring atau sejalan dengan demand side. Jika supply side dan demand side seimbang, maka akumulasi yang sebenarnya yaitu kemajuan ekonomi. Supply side ada 4. Yang pertama yaitu reformasi agraria, yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur, yang ketiga peningkatan SDM, yang keempat yaitu bantuan sosial. Ketika supply side dibangun, maka harus diikuti dengan demand side, yaitu menjaga daya beli agar tetap stabil. Ini dilakukan melalui strategi-strategi pemerintahan. Yang kedua yaitu meningkatkan investasi, dan yang ketiga yaitu meningkatkan ekspor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi yang perlu dibenahi yaitu kualitas dalam negeri yang kita punya. Bicara soal transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0, kita akan otomatis berbicara tentang kebijakan revolusi industri ekonomi yang mana kebijakan industri tersebut bisa merubah yang mana kita sebelumnya ekonomi berbasis SDA menjadi ekonomi berbasis nilai tambah. Ekonomi berbasis nilai tambah itu berupa industri manufaktur dan jasa. Industri manufaktur isunya kontribusi terhadap PDB menurun. Penyebabnya yaitu penguasaan teknologi dan labor market yang belum efisien. Solusinya yaitu revitalisasi industri manufaktur. Jasa isunya yaitu pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB, tetapi juga memiliki defisit yang meningkat. Penyebabnya yaitu tenaga kerja yang kependidikannya masih rendah dan juga investasi yang masih belum tinggi. Hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan penguatan terhadap sektor jasa tersebut. Tantangan sekaligus peluang atau faktor yang mempengaruhi revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama globalisasi, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga bonus demografi. Terkait dengan 3 faktor tersebut, kebijakan yang harus dilakukan yaitu yang pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua insentif fiskal, yang ketiga kebijakan perdagangan, yang keempat kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim usaha, dan yang kelima yaitu bantuan sosial. Peningkatan SDM atau sumber daya manusia bisa melalui vokasi. Vokasi tersebut difokuskan pada 3 lembaga yaitu SMK, Politeknik, dan juga balai. Jadi kaitannya antara seorang calon wirausaha dengan revolusi industri 4.0 yaitu kita harus melakukan perubahan yang mana jika kita tidak melakukan perubahan tersebut kita akan tertinggal, akan tergilas dengan kemajuan teknologi yang ada. Maka sebagai calon wirausaha kita harus bisa, jadi sebagai calon wirausaha kita harus bisa memahami dan meningkatkan skill supaya kita tidak ketinggalan dengan teknologi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.